قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita hari ini lanjut lagi tafsir surat Al-Ma'un. Saya tuntun dulu baca. Saking ta'awud saya tuntun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Kemarin sudah kita bahas perkataannya, diulang lagi. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Yang mendustakan. Bid-din hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah yang menzalimi anak Yad'ul yatim man zalimi anak yatim. Wala yahuddu dan tidak mendorong ala ta'amil miskin, pada memberi makan orang miskin. Fawailun, dua celaka, lil musallin, pada orang yang mengerjakan sholat. pada orang yang Mengerjakan sholat. pada orang yang melalaikan sholat. Alladzina hum, yang mereka an sholatihim, dari sholat mereka sahun, orang yang lalai. orang yang lalai. Alladzina hum yura'un, mereka itu berbuat riya. Buat riya. Wa yamna'unal ma'un, Enggan memberikan barang dan enggan memberikan barang yang manfaat.
Sekarang kita bahas riya. Kemarin riya itu artinya kita memamerkan amalan pada orang lain. Terus bahaya riya itu amalannya tidak diterima, amalannya tertolak atau terhapus. Terus pelaku riya itu tercela. Sekarang kita lihat keadaan orang yang riya kemarin yang saya sebut. Gimana kalau sudah ikhlas lalu di tengah-tengah muncul riya? Jika bisa ditolak di tengah-tengah maka selamat. Riyanya muncul tengah-tengah, J. 2. Jika riya berlanjut maka amalan yang riya ditolak. Jika berupa membaca Quran dan belajar ilmu karena berdiri sendiri, maka harus memperbarui niat. Ada satu lagi yang keempat. Kata dulu 3.
Sudah? Lihat ya. Kalau di tengah-tengah muncul dihapus maka amalannya selamat. Kalau di tengah dilanjutkan riyaknya ditolak. Kalau yang ketiga jika berupa membaca Quran dan belajar ilmu. Jadi sekarang baca Quran. Terus tengah-tengah muncul riya, dia perbaiki lagi. Kalau dia lanjut lagi jadi masalah karena berdiri sendiri, yang awal dengan yang terakhir tidak terpengaruh. Sekarang yang keempat. Kalau yang keempat, dipuji setelah beramal. Amalannya sudah selesai. Maka itu tidak termasuk, tidak merusak amal, namun pujian ini jadi berita yang disegerakan bagi orang beriman di dunia. Sudah? Mike di mana ya? Mike. Sekarang gimana hukumnya menampakkan amal soleh? Ini bukan menyembuhkan amal, namun dia hukum menampakkan amal soleh. Satu, kalau ini amalan wajib, untuk amalan wajib maka harus ditampakkan, maka boleh ditampakkan, bahkan wajib boleh ditampakkan, untuk amalan wajib boleh ditampakkan, bahkan wajib untuk beberapa amalan seperti sholat fardu. Sekarang yang kedua, amalan sunnah asalnya disembunyikan. Asalnya disembunyikan. Kecuali diperintahkan
untuk ditampakkan. Diperintahkan untuk ditampakkan seperti sholat tarawih. Dua, untuk beri contoh pada yang lain. Contoh. Untuk memberi contoh pada yang lain. Nah, diulang, lihat ya. Sekarang amalan boleh ditampakkan enggak? Kalau amalan wajib gimana tadi? Boleh. Boleh, bahkan kadang-kadang jadi wajib. Sholat 5 waktu. Itu nggak usah sembunyi-sembunyi. Saya takut nanti ria gitu, nggak boleh. Kalau suruh tampakkan, tampakkan. Terus sekarang amalan sunnah. Saya puasa sunnah misalnya. Maka asalnya sembunyi. Kecuali dua keadaan. Satu apa? Diperintahkan untuk ditampakkan. Seperti sholat tarawih. Nah, keluar itu sholat tarawih. Ibu juga boleh sholat tarawih pergi. Untuk memberi contoh pada yang lain. Jadi saya ajarkan, saya puasa, beritahu pada yang lain, besok saya ini puasa nih ya. Mau ikut nggak? Nah, yang lain yang ikut. Boleh. Terus sekarang yang catatan terakhir tentang al-ma'un. Apa yang dimaksud al-ma'un? Ditulis, saya ditekan. Apa yang dimaksud al-ma'un? Kita tadi terjemahkan apa? Barang yang bermanfaat. Ya, satu. Al-ma'un adalah zakat yang wajib. Al-ma'un itu adalah zakat yang wajib. Lanjutkan, berarti dalam ayat dicela orang yang enggan bayar zakat. Dicela orang yang enggan bayar zakat. Dua, al-ma'un artinya barang yang biasa dipinjamkan dan diambil manfaat orang lain. Al-ma'un adalah barang yang dipinjamkan dan dimanfaatkan orang lain. Apa yang biasa tetangga pinjam, apa mau pinjam apa coba? Ya bisa tulis seperti duit. Terus apa meneh? Motor. Milih motor biasa. Nah, motor. Motornya lagi nganggur. Tetangga lagi butuh sebentar saja. Pak, aku harap nyilih ke sekilo nanti tak balik ke meneh. Cuma sekilo aja.
terus balik lagi. Boleh nggak? Nah, di sini. Itu barang yang manfaat. Apalagi perabot apa kalau perabot rumah itu? Apa, Bu? Alat masak. Nah, tulis lagi contoh lagi alat masak. Kalau contoh yang dulu ini alat masak. Dibalik ke orang. Ya, ini yang dipinjam. Jadi diambil, nanti dibalikkan lagi. Soblok, panci, parut. Iya, aku mau kabeh. Nah, ditulis lanjutannya. Berarti dalam ayat dicela orang yang pelit. Dicela orang yang pelit meminjamkan barang. Ya, yang pelit meminjam apa tadi? Yang pelit meminjamkan barang. Karena ini kan dipakai orang, diambil, dibalikan lagi utuh. Kadang pinjam motor, nanti dia isikan bensin misalnya agak lama, nggak habis banyak, dia tetap ganti. Helm biasa dipinjam juga nggak? Itu kan nggak hilang apa-apa. Cuma pakai untuk kepala sebentar, nanti dia dari Jogja balikan lagi. Kalau hilang, ya suruh ganti. Biasanya kayak gitu orang sini. Terus ada yang ketiga, pendapat yang ketiga. Al-ma'un adalah barang-barang secara umum. Barang-barang secara umum. Titik. Jadi 3 pendapat itu. Nah, sekarang catat lagi yang terakhir. Hukum meminjamkan barang pada orang. Hukum meminjamkan barang pada orang. Titik 2. Disunnahkan karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Jadi ada yang mau pinjam, kita disunahkan pinjamkan gitu. Kalau nggak mau kasih juga nggak apa-apa, nggak sampai wajib. Nah, namun kalau punya kelebihan, ada orang juga pakai, kita nggak terlalu butuh saat ini, pinjamkan. Yang penting tadi, ini tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam maksiat. Kalau itu dipakai maksiat nggak boleh. Pinjamkan helm dipakai wong selingkuh misalnya, nggak dikasih. Ada yang pakai mau mabuk-mabukan misalnya, nggak dikasih. Ada yang minjam tadi alat masak, namun yang minjam non muslim mau masak daging babi misalnya, nggak dikasih. Atau untuk acara-acara yang nggak benar, atau acara keagamaan orang lain, atau acara maksiat, nggak dikasih juga. Karena harus tolong menolong cuma dalam kebaikan, tidak boleh dalam maksiat. Nah, nanti faedah saking ayat insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya. Kalau yang nomor 3 riak di ujung itu kan bermasalah. Maksudnya bermasalah itu celaka atau tidak ada pahala? Yang B apa yang A? Yang riak di ujung. Oh, yang kemarin. Yang tadi riak di ujung kan bermasalah. Tadi yang pertama riaknya tengah-tengah toh, terus ditolak. Kita hapus, maka selamat. Berarti kembali lagi niatnya ikhlas. Kalau di tengah-tengah muncul riak, terus lanjut terus sampai akhir. Sampai akhir. Sampai akhir.
berarti tidak diterima. Riaknya ada. Yang riaknya ini tidak diterima. tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Terus yang kabar gembira berarti Nah, kalau yang kabar gembira ini sudah beramal, amalannya pun rampung. kalau yang dipuji itu merasa Nah, kalau dia merasa ujub baru masalah. Merasa sombong baru masalah. Namun kalau dia biasa saja gitu. Nah, itu berita gembira yang diberikan pada orang beriman. Baik, itu rinciannya surat Al-Maun, nanti faedahnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian. Nanti ada pertemuan lagi pekan depan. Malam Kamis tetap ada Nji. Nanti yang Jumat juga normal seperti biasa. Kita lanjut tentang pendidikan anak. Ya, demikian yang kita bahas. Mungkin manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.